Nur Marifatullah, Allah ya Allah. Nur Marifatullah, Allah Allah ya Allah, ya Allah. Nur Marifatullah. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha dengan menaiki buraq. Dalam peristiwa ini, sebelum menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dibawa naik ke langit pertama sampai ke-7. Pada langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Kemudian di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada peristiwa ini masyarakat tidak percaya dan orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar, sehingga ia mendapatkan gelar As-Siddiq, keberanian. Dalam jurnal ini juga disajikan pengertian, dalil tentang Isra Mi'raj dan hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Jurnal ini juga dilengkapi dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, mulai dari metode, media, dan lain sebagainya. Pengertian Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj terdiri dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti berangkatnya Rasulullah SAW oleh Tuhannya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 lapis ke Sidratul Muntaha dan akhirnya ke Mustawa. Seperti firman Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Quran Surat Al-Isra 17 ayat 1. Para ulama hadis meriwayatkan rincian peristiwa ini. Berikut ini ringkasan peristiwa Isra Mi'raj. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa Rasulullah diperjalankan pada waktu malam dengan jasad beliau menurut pendapat yang sahih dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq yang ditemani malaikat Jibril. Beliau turun di Baitul Maqdis lalu sholat berjamaah sebagai imam bersama para nabi. Sementara itu buraq ditambatkan di pintu Masjidil Aqsa. Selanjutnya, beliau melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril pada malam itu juga, dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Sesampainya di sana, malaikat Jibril meminta agar pintu langit dunia dibuka. Pintu langit pun terbuka, Rasulullah berhadapan dengan Adam, bapa manusia. Beliau mengucapkan salam kepadanya. Adam menyambut Rasulullah dan menjawab salamnya, kemudian menetapkan nubuat beliau. Di langit dunia ini Allah memperlihatkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang celaka di sebelah kiri. Dari langit pertama, Jibril membawa Rasulullah naik ke langit kedua. Jibril meminta agar pintu langit kedua dibuka. Di sana terlihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Beliau menemui dan mengucapkan salam, kemudian Yahya dan Isa menjawab salam beliau. Dari langit ketiga, Jibril membawa Rasulullah ke langit ketiga. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Kemudian di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah dari langit ketujuh, Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril naik lagi Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur. Dari sini, Rasulullah dibawa naik lagi untuk bertemu dengan Allah yang Maha Besar.
Beliau bertemu langsung dengannya tanpa jarak, suatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepada Rasulullah apa yang layak kehendaki dan menurunkan perintah sholat fardu 50 waktu. Awalnya, perintah sholat itu 50 waktu, namun Nabi Musa memerintahkan Rasulullah untuk meminta keringanan kepada Allah. Akhirnya, Allah mengurangi kewajiban sholat fardu 50 waktu menjadi 5 waktu. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah juga terjadi pada kesempatan ini. Selama perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah menyaksikan banyak hal, di antaranya sebagai berikut. Hal pertama yaitu Rasulullah ditawari susu dan khamar. Beliau memilih susu, lalu terdengar suara berkata, "Engkau dianugerahi fitrah dan engkau yang memilih fitrah. Andaikan engkau memilih khamar, maka umatmu akan sesat." Kedua, beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai terletak di permukaan tanah surga dan 2 sungai di bawah permukaan bawah tanah surga. 2 sungai yang ada di bawah permukaan tanah surga adalah Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Artinya risalah yang dibawa oleh Rasulullah akan menyebar dan tertanam di lembah-lembah subur di tepian Sungai Nil dan Eufrat. Penduduknya juga akan membawa panji-panji Islam dari generasi ke generasi. Rasulullah juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum dan tidak pernah cerah wajahnya. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zolim. Bibir mereka seperti bibir onta. Mereka disuapi potongan-potongan batu neraka yang menyala sebesar kepalan tangan, yang kemudian keluar dari dubur mereka. Selain itu beliau juga melihat orang pemakan riba yang berperut besar, sampai-sampai mereka tidak pernah bergerak dari tempat mereka. Para pengikut Fir'aun melewati mereka tatkala diseretkan neraka dan menginjak-injak mereka. Beliau juga melihat para penzina. Di hadapan mereka disajikan daging berlemak lagi segar, dan di sebelahnya lagi tersaji daging bernanah lagi busuk. Mereka justru makan daging bernanah dan busuk itu dan membiarkan daging yang segar itu. Serta melihat perempuan yang memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah mereka, padahal lelaki itu bukan anak mereka. Beliau melihat perempuan semacam itu digantung pada payudara. Serta beliau juga melihat kafilah penduduk Mekah yang melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Beliau menunjukkan onta mereka yang terpisah dari kawanannya. Reaksi masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ibnu Qayyim menuturkan, esok paginya Rasulullah menemui warga Mekah dan menyampaikan tanda-tanda kekuasaannya yang telah diperlihatkan kepada beliau. Mendengar paparan dari Rasulullah, mereka makin keras mendustakan Rasulullah dan makin kekeh menolak beliau. Namun masyarakat Mekah pun menantang beliau untuk menggambarkan Baitul Maqdis. Maka Allah memperlihatkan secara detail Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah seakan beliau berdiri langsung di depan bangunannya. Para tokoh kafir Quraisy menghasut penduduk Mekah, Islam, agar tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai pembohong. Karena rasa penasarannya, mereka pun menemui Abu Bakar untuk menanyakan perihal peristiwa Isra Mi'raj. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Abu Bakar merupakan orang pertama yang membela dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Atas ketelusan dan keberaniannya Abu Bakar, hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Di setiap peristiwa yang pernah dilalui pasti ada hikmah yang dapat kita ambil, seperti halnya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Di dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan kisah Isra hanya 1 kali pada ayat pertama. Selanjutnya beralih pada skandal dan kejahatan orang-orang Yahudi, kemudian memperingatkan mereka kepada bahwa Al-Qur'anlah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dengan sistematika seperti ini, Allah hendak menunjukkan bahwa Isra berakhir di Baitul Maqdis karena orang-orang Yahudi akan dilengsarkan dari tampuk kepemimpinan umat, mengingat keberagaman kekejian dan kejahatan mereka. Selanjutnya, Allah akan mengalihkan kepemimpinan umat ini kepada Rasulullah dan menyatukan 2 pusat dakwah agama Ibrahim alam diri beliau. Sudah tiba saatnya dilakukan pergeseran kendali spiritual, yakni dari satu bangsa yang sejarahnya syarat diwarnai pengkhianatan, tipu daya, kejahatan dan dosa, kepada bangsa lain dan lembaran hidupnya berhiaskan kebaikan dan kebaikan. Sementara Rasul yang diutus ini masih menikmati wahyu Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Selain itu ada juga di dalam Quran surat An-Najm 53 ayat 13 hingga 18. Dan sungguh dia Muhammad SAW telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang diliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguhlah telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa pada saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah melihat malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung tanpa ada halangan suatu apapun. Selain itu Rasulullah juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta surga tempat tinggal diperlihatkan kepada Rasulullah. Berikut hikmah peristiwa Isra Mi'raj. 1. Wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak. 3. Membuat kita semakin mengamati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap cobaan tersebut juga dapat meningkatkan keimanan kita atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Kita juga dapat mengetahui apabila kita melanggar perintah Allah, maka Allah akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. 6. Kita juga dapat mengetahui tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan tauladan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada malam hari dan dibawa oleh malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan tanpa ada halangan apapun, Rasulullah dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha dengan menaiki buraq. Dalam peristiwa ini sebelum menuju ke Sidratul Muntaha, Rasulullah dibawa naik ke langit pertama sampai ke 7. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pada peristiwa ini masyarakat tidak percaya dan orang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar sehingga ia mendapatkan gelar As-Siddiq, keberanian. Peristiwa Isra Mi'raj ini umat Islam diperintahkan untuk menjalankan salat fardu 5 waktu dalam sehari. Adapun hikmah dari peristiwa ini seperti orang yang sukses harus menempuh perjuangan yang keras. Rasulullah SAW diisrakan dan dimirajkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Nabi mengalami rasa sedih yang sangat mendalam sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan diisrakan dan dimirajkan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.